Perampokan uang negara makin brutal. Oleh Antoni Budiawan, Managing Director Political Economy and Policy Studies, PEPS. Perampokan uang negara, APBN, sudah sedemikian brutal. APBN bocor dalam jumlah tidak normal. Pelakunya sangat jelas, pejabat negara, ASN, dan politisi. Seperti terungkap dari laporan PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, bahwa 36,67% dari anggaran proyek strategis nasional mengalir ke ASN dan politisi. Artinya, dikorupsi oleh pejabat negara dan politisi. Jumlah yang dikorupsi tersebut sangat tidak masuk akal, dan menjadi yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia, atau mungkin dunia. Tidak heran, jumlah proyek strategis nasional menggelembung terus karena bisa dikorupsi secara besar-besaran. Proyek strategis nasional diciptakan. Proyek biasa menjelma menjadi proyek strategis. Antara lain, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Bandara Kertajati. Di mana letak strategisnya? Dan masih banyak proyek-proyek lainnya lagi yang diberi status strategis, tanpa ada makna strategis sama sekali. Karena memang tidak pernah ada kriteria strategis yang jelas. Main pokoknya saja. Pemerintah tinggal menyematkan kata strategis, maka jadilah proyek strategis nasional. Seperti Perumahan Pantai Indah Kapuk, PIK2, atau Bumi Serpong Damai, BSD, yang baru-baru ini dihadiahi status proyek strategis nasional. Di mana letak strategisnya? Proyek perumahan yang sudah berjalan puluhan tahun, tiba-tiba menjelma menjadi proyek strategis nasional? Sungguh sewenang-wenang. Memang, proyek strategis nasional mempunyai karakter sewenang-wenang, alias karakter otoriter. Penetapan statusnya sewenang-wenang, tanpa ada kriteria jelas, tanpa ada kajian. Kemudian, pembebasan lahannya juga bisa sewenang-wenang. Seperti yang terjadi di Desa Wadas, Jawa Tengah, atau di Pulau Rempang, yang mengakibatkan pengusiran warga setempat secara paksa dan brutal. Menurut Kemenko Perekonomian, jumlah proyek strategis nasional mencapai 190 proyek, dengan nilai 1.515 triliun rupiah. Anggaran APBN tersedot ke proyek infrastruktur atas nama proyek strategis nasional tersebut. Jumlah ini mengalahkan anggaran sosial untuk mengatasi kemiskinan dan kekurangan gizi, stunting. Semua ini mengakibatkan tingkat kemiskinan naik, dari 9,22% pada 2019 menjadi 9,57% pada 2022. Dengan kata lain, kebocoran atau korupsi proyek strategis nasional yang mencapai 36,67%, seperti diungkap PPATK, identik dengan kejahatan kemanusiaan. Mengambil hak masyarakat, dan mengakibatkan kemiskinan meningkat. Pada saatnya, temuan PPATK ini wajib diusut tuntas. Semua nama yang terlibat, ASN dan politisi, sudah ada di tangan PPATK. Aparat penegak hukum tinggal memeriksa saja, dan menghukum seberat-beratnya kepada mereka yang terbukti bersalah.